ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Rapat terbatas pada siang hari ini dengan berbicara mengenai pemberantasan dan penanganan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda. Kedua, mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerak. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan rehabilitasi kepada pelaku. Nanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah, dan itu sah-sah saja. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh, motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA terus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Kasus pembunuhan Vina, pakar sarankan Kapolda Jabar yang 8 tahun lalu menjabat turut diperiksa. Setelah 8 tahun, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buron. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuak, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun hilang di telan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 pidana yang tengah menjalani hukuman. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi.
Kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam terus bergulir. Sejumlah kontroversi pun terus bermunculan di hadapan publik, namun Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Ranu Hadianto saat ditanya soal perkembangan kasus tersebut enggan menjelaskannya. Dia menyatakan kasus yang menimpa Vina dan Eki saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Soal kasus Vina di Polda, ya untuk terupdate langsung ke Polda aja ya. Yang nangani kan Polda, silakan ke Polda, ujar Rano saat ditemui di Mapolsek Kesambi Selasa 21 Mei 2024. Rano mengungkapkan Polres Cirebon Kota saat ini hanya melakukan pendampingan. Kasus tersebut sepenuhnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dari awal juga kan di Polda, sampai sekarang juga ditangani Polda dan diasistensi oleh Mabes. Kita hanya mendampingan, hasilnya nanti dari Polda yang akan rilis, kata Rano. Seperti diketahui, Vina dan temannya Eki merupakan korban pembunuhan yang dilakukan gerombolan geng motor 27 Agustus 2016. Kisahnya mereka kembali viral setelah tayangnya film Vina sebelum 7 hari di bioskop-bioskop di Indonesia. Film itu mendapat sorotan luas dari masyarakat. Pasalnya meski telah berlalu 8 tahun, namun ada 3 pelaku yang masih belum tertangkap. Polisi baru berhasil menangkap 8 pelaku. Dari 8 pelaku itu 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara. Setelah 8 tahun, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buron. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuak, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun hilang di telan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 pidana yang tengah menjalani hukuman. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi. Kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam terus bergulir. Sejumlah kontroversi pun terus bermunculan di hadapan publik, namun Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Ranu Hadianto saat ditanya soal perkembangan kasus tersebut enggan menjelaskannya. Dia menyatakan kasus yang menimpa Vina dan Eki saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Soal kasus Vina di Polda, ya untuk terupdate langsung ke Polda aja ya. Yang nangani kan Polda, silakan ke Polda, ujar Rano saat ditemui di Mapolsek Kesambi Selasa 21 Mei 2024. Rano mengungkapkan Polres Cirebon Kota saat ini hanya melakukan pendampingan. Kasus tersebut sepenuhnya sudah